Janji seribu janji, janji apel di malam ini. Pada kita ada di rumah, malam ini jadi selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mosyadan Anhari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu materi pembelajaran yang berjudul Konferensi Asia Afrika. Nah, saya akan meminta maaf terlebih dahulu apabila dalam video ini ada suatu kesalahan dan kekeliruan dalam membahas materi Konferensi Asia Afrika, karena saya sedang dalam masa pembelajaran. Mohon dimaafkan dan tidak untuk dijudge. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan rezekinya, lalu dipanjangkan umurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri wa aslih li dunya jallati wa aslih li akhirati allazi fiha madi waj'alni mautan rahatan li fi kulli khair waj'alni hayatan jiyadatan li fi kulli khair. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita mulai. Konferensi Asia Afrika adalah sebuah konferensi pada sebuah tingkat tinggi yang telah diadakan dengan negara dari Asia dan Afrika. Lanjut, Konferensi Asia Afrika berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 April pada tahun 1955 dan sering disebut sebagai Konferensi Bandung karena diadakan di Gedung Merdeka, yaitu daerah Bandung. Konferensi Asia Afrika Bandung dihadiri 29 pemimpin dari Asia dan Afrika. Mereka adalah perwakilan dari separuh penduduk dunia. Nah, di sini harusnya ada 30 pemimpin dari berbagai dunia yang mengikuti Konferensi Asia Afrika. Tapi hanya ada 29 negara yang mengikuti atau menghadiri Konferensi Asia Afrika di Bandung, yaitu adalah negara Afrika. Karena pada saat itu negara Afrika sedang memiliki konflik di negaranya. Lanjut. Dan adapun 5 negara penggagas Konferensi Asia Afrika. Yang pertama itu dari Indonesia atau dari tanah air kita sendiri. Yaitu dari Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Ali Satromi Jojo. Yang kedua dari negara Sri Lanka diwakili oleh Perdana Menteri Sirjon Kotelawala. Yang ketiga dari Burma atau sekarang disebut dengan negara Myanmar diwakili oleh PMUNU. Yang keempat dari Pakistan diwakili oleh Perdana Menteri Muhammad Ali. Yang terakhir itu dari India diwakili oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Lanjut. Dan di sini ada 24 negara Asia Afrika yang menghadiri Konferensi Asia Afrika. Yang pertama adalah dari negara Afghanistan, yang kedua Kamboja, yang ketiga Republik Rakyat, terus Tiongkok atau Cina, Mesir, Ethiopia, Pantai Emas Gold, terus Iran, Irak, Jepang, Yordania, Laos, lalu Libanon, Liberia, Libya, Nepal, Filipina, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Thailand, Turki, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan yang terakhir adalah dari negara Yaman. Nah, di sini juga disebutkan latar belakang terjadinya atau dibuatnya Konferensi Asia Afrika. Yang pertama yaitu negara-negara Asia dan Afrika mempunyai sebuah nasib dan sejarah yang sama, yang merupakan tujuan penjajahan terdapat dalam bangsa-bangsa wilayah Eropa. Yang kedua, perubahan dalam bidang politik setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, khususnya dalam situasi internasional diwakili oleh perlombaan senjata antara blok timur dan blok barat. Yang ketiga,
dapat meningkatnya dalam sebuah kesadaran akan negara Asia Afrika yang masih dijajah untuk kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah belum ada kesadaran persatuan di antara negara-negara Asia merdeka, di mana dalam wilayah Amerika Serikat dan Rusia kemudian terlibat. Adapun di sini peran Indonesia pada pembentukan Konferensi Asia Afrika. Yang pertama adalah sebagai negara pemrakarsa konferensi, yang kedua sebagai tuan rumah konferensi pancanegara di Bogor pada tanggal 28 sampai 29 Desember pada tahun 1954 sebagai pertemuan perdahuluan Konferensi Asia Afrika. Yang ketiga yaitu sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Tujuan Konferensi Asia Afrika adalah sebagai memperkuat adanya suatu solidaritas terhadap sebuah negara-negara di Asia dan Afrika dan sebagai memerangi kolonialisme bagian barat. Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung melahirkan kesepakatan bersama yang disebut Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung yaitu isinya ada 10 poin atau 10 pokok dasar Dasar-Sila Bandung. Yang pertama adalah menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas kemanusiaan yang termuat dalam Piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Yang ketiga, mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. Yang keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soalan dalam negara lain. Yang kelima, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. Yang keenam yaitu tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif atau bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. Yang ketujuh yaitu tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman, agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. Yang kedelapan, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB. Yang sembilan, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Dan yang terakhir adalah menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Lanjut, Dasar-Sila Bandung menjadi harapan semua peserta Konferensi Asia Afrika Bandung, utamanya karena sebagian besar pernah merasakan penjajahan. Konferensi Asia Afrika di Bandung telah menginspirasi Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser membentuk gerakan non-blok atau non-blok itu yang tidak mengikuti ke blok barat dan blok timur, netral. Dan adapun tokoh-tokoh penggagas Konferensi Asia Afrika yaitu Ali Sastrowijojo, Jawaharlal Nehru, Sir John Kotelawala, UNU, lalu Muhammad Ali Jinnah yang tadi sudah disebutkan pada saat pendahuluan. Oke. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf kembali apabila ada kesalahan dalam membahas suatu materi atau kata-kata yang saya sampaikan tadi kurang mengenakan. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam damai.